Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai Pandawa Seda, perjalanan Pandawa menuju sorga. Setelah perang Bratayuda berakhir dan sepeninggal Sri Krishna, Prabu Yudhistira berkeinginan meninggalkan kehidupan duniawinya, menyucikan diri dan bermaksud menyerahkan tampuk pemerintahannya kepada Arjuna. Akan tapi Arjuna tidak bersedia semasih Yudhistira hidup. Yudhistira menyampaikan kepada adik-adik dan istrinya mengenai keinginan untuk mendaki Mahameru. Ternyata keempat saudara dan istrinya bersikeras untuk ikut. Mengingat negara Astina tidak bisa ditinggalkan tanpa raja, maka setibanya di Astina, para Pandawa segera mengirimkan surat kepada Prabu Baladewa yang isinya Pandawa bermaksud menobatkan Parikesit sebagai Raja Astina. Prabu Baladewa pun kemudian datang bersama Subadra. Prabu Yudhistira kemudian menjelaskan tekad Pandawa kepada Prabu Baladewa untuk menyucikan diri mendaki Mahameru. Subadra berkeinginan untuk ikut, tapi Arjuna tidak mengizinkan karena cucunya Parikesit masih membutuhkan pengawasan, terutama dari neneknya. Akhirnya Subadra setuju untuk tidak ikut. Setelah Parikesit putra Abimanyu dan Dewi Utari, cucu dari Arjuna, dinobatkan sebagai Raja Astina, Pandawa dan Drupadi kemudian berangkat untuk mendaki Mahameru. Setibanya di kaki gunung, mereka bertemu dengan seekor anjing putih yang terus setia mengikuti Yudhistira. Makin tinggi perjalanan pendakian, angin semakin kencang dan salju mulai terlihat. Kondisi Drupadi semakin lemah sehingga harus dibantu oleh Bima. Akan tetapi Drupadi semakin lemah dan akhirnya meninggal. Drupadi tidak dapat mencapai puncak Mahameru karena dalam hatinya lebih mencintai Arjuna daripada Yudhistira suaminya. Pandawa selanjutnya melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu mendaki, Sahadewa merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan dan Sahadewa pun meninggal. Sahadewa tidak berhasil mencapai puncak karena Sahadewa menganggap paling cerdas di antara kelima saudaranya. Kemudian keempat bersaudara itu melanjutkan pendakian. Tak lama berselang, Nakula pun merasa kelelahan dan kesusahan. Akhirnya, Nakula mengembuskan napas terakhirnya. Nakula tidak dapat mencapai puncak Mahameru karena Nakula menganggap dirinya yang paling lincah dan sakti. Kemudian ketiga bersaudara itu melanjutkan pendakian. Dalam perjalanannya, kemudian Arjuna pun merasa kesusahan melanjutkan perjalanan. Akhirnya Arjuna menghembuskan napasnya yang terakhir. Arjuna tidak dapat mencapai puncak Mahameru karena Arjuna menganggap dirinya yang paling ganteng dan gagah perkasa. Selanjutnya Bima dan Yudhistira yang diikuti oleh seekor anjing melanjutkan pendakian. Selang beberapa saat, Bima mulai merasa kesusahan. Tubuhnya tidak tahan lagi dan Bima pun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Bima tidak dapat mencapai puncak Mahameru karena dalam hatinya merasa paling sakti, gagah perkasa.
tinggallah Yudhistira dan seekor anjing yang terus berjalan menuju puncak Mahameru. Ketika sampai di puncak, seberkas sinar terang muncul di hadapan Yudhistira. Sinar itu kemudian menjelma menjadi Sang Hyang Indra dan memperbolehkan Yudhistira masuk ke dalam kayangan sorga dengan badan kasar. Akan tetapi karena sang anjing tidak diperbolehkan masuk ke kayangan, maka Yudhistira pun tidak bersedia masuk ke kayangan. Karena sikap baik Yudhistira itu, seketika itu pun sang anjing menjelma menjadi Sang Hyang Dharma. Ternyata Yudhistira sedang diuji oleh Sang Hyang Dharma. Yudhistira pun kemudian dibawa masuk ke dalam kayangan Swargaloka. Yudhistira ditunjukkan para Kurawa yang sedang bersenang-senang bersama Sengkuni, menikmati makanan yang enak di gedung yang mewah. Melihat kejadian itu, Yudhistira menganggap wajar apa yang dinikmati oleh Kurawa karena telah gugur sebagai kesatria. Kemudian Sang Hyang Indra membawa Yudhistira ke neraka. Di sana terlihat berbagai bentuk penyiksaan terhadap mereka yang bersalah. Termasuk juga di sana terlihat Sengkuni dan para Kurawa yang disiksa di neraka. Di tempat lain terlihat juga Drupadi, Nakula, Sadewa, Arjuna, dan Bima dalam keadaan dirantai dan dikelilingi dengan api. Yudhistira tidak merasa sedih. Dia berkata, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Begitu pula dengan keempat saudara dan istrinya. Akan tapi dia yakin dosa Drupadi dan saudara-saudaranya lebih sedikit dari pahalanya. Keyakinan Yudhistira itu pun ternyata benar. Setelah Yudhistira kembali ke kayangan Swargaloka, dia melihat Drupadi dan keempat saudara-saudaranya telah berada di kayangan, di tempat yang sangat indah. Jadi itulah cerita mengenai perjalanan Pandawa menuju surga. Mengenai Pandawa Seda, perjalanan Pandawa menuju surga. Semoga ada manfaatnya. Om Santi 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 Om.